balik lagi sama aku Dian di Bale Movie. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita film action horror yang berjudul The George. Dalam cerita film ini, dua penembak jitu ditugaskan mengawasi jurang yang dihuni oleh makhluk berbahaya. Lalu seperti apa tantangan yang mereka hadapi? Yuk tonton video alur ceritanya sampai selesai. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin mau ingetin dulu ya guys, kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperkenalkan seorang perempuan Lituania yang bernama Drasa. Dengan keahliannya sebagai penembak jitu, Drasa berhasil membunuh seorang pejabat tinggi Belarus tanpa meninggalkan jejak. Setelah aksi tadi, Drasa menemui sang ayah di pemakaman ibu Drasa. Di sini terungkap bahwa Drasa melaksanakan misi eksekusi pejabat Belarus atas perintah Rusia. Di sisi lain, ayah Drasa merasa dirinya akan segera meninggal karena penyakit kankernya semakin parah. Ingin mati dengan cara yang lebih baik, ayah Drasa berencana mengakhiri hidup pada hari Valentine nanti. Dan sebagai persiapan, ayah Drasa ingin minum dan memainkan lagu bersama putrinya agar mereka bisa menciptakan momen perpisahan yang spesial. Karena sang ayah bersikeras, Drasa akhirnya mau menuruti keinginannya itu. Setelahnya, film memperkenalkan seorang pria Amerika Serikat yang bernama Levi. Lantas pada suatu ketika, Levi diperintahkan untuk pergi ke pangkalan marinir. Sesampainya di tujuan, Levi mendapatkan banyak pertanyaan dari seorang perempuan bernama Bartolomeo. Dari situ terungkap bahwa Levi adalah marinir Amerika Serikat yang telah pensiun sejak 4 tahun yang lalu. Dengan kemampuannya sebagai penembak jitu, Levi telah menghabisi 100 orang lebih dan kini aksi pembunuhan itu mengganggu kesehatan mental Levi. Meskipun demikian, Levi nyatanya masih bisa menembak dengan tepat sasaran. Karena hal itulah, Levi sering menerima misi dari kontraktor swasta maupun marinir pasca pensiun. Usai mengetahui hal ini, Bartolomeo akhirnya memberikan sebuah misi khusus kepada Levi. Beberapa waktu kemudian, pesawat Bartolomeo menerjunkan Levi ke sebuah wilayah alam bebas. Anehnya, Levi tidak boleh mengetahui di mana wilayah itu berada. Setelah itu, Levi berjalan menuju lokasi yang ditentukan hingga akhirnya ia bertemu dengan seorang prajurit bernama Jasper. Ternyata Jasper juga melaksanakan misi yang sama dari Bartolomeo dan ia sudah bertugas sendirian sejak setahun yang lalu. Selesai perkenalan, Jasper membawa Levi menuju lokasi misi mereka yang sebenarnya sambil memberikan banyak informasi penting. Jadi ternyata lokasi misi mereka berada di dekat jurang yang memisahkan wilayah barat dan timur. Masing-masing wilayah pun memiliki sebuah menara pengawas yang telah berdiri sejak akhir Perang Dunia Kedua. Adapun kedua menara pengawas adalah proyek kerjasama rahasia antara para pemimpin belahan dunia barat dan timur. Mendengar pertanyaan Levi, Jasper akhirnya menjelaskan soal tugas prajurit menara. Sama seperti Jasper, Levi nantinya hanya perlu merawat fasilitas penting yang berhubungan dengan menara. Levi juga tak perlu khawatir akan kelaparan dan bosan karena di menara sudah tersedia makanan dan fasilitas hiburan sederhana. Saat Levi mulai menganggap enteng tugas ini, Jasper akhirnya memberitahu apa misi mereka yang sebenarnya. Ternyata prajurit menara ditugaskan untuk mencegah makhluk bernama Holoman keluar dari jurang. Lantas pada tahun 1940-an, sebanyak 2.400 prajurit berkuda telah menghilang saat mereka dikerahkan ke jurang untuk membasmi Holoman. Setelah tugasnya digantikan Levi, Jasper pergi ke titik lokasi penjemputan yang jaraknya cukup jauh dari lokasi jurang. Lantas saat akan menaiki helikopter, Jasper tiba-tiba ditembak mati. Ternyata penembakan ini diperintahkan oleh Bartolomeo sebagai prosedur rotasi prajurit menara yang dilakukan setahun sekali. Seiring berjalannya waktu, Levi mulai terbiasa menjalankan tugas perawatan fasilitas di menara pengawas barat. Lantas pada suatu malam, Levi iseng menggunakan teropong untuk melihat menara pengawas timur yang prajuritnya adalah Drasa.
Levi lalu teringat aturan yang melarang kontak antara prajurit Menara Barat dan Timur. Maka dari itu, Levi menolak diajak berkomunikasi oleh Drasa. Namun karena hari itu adalah hari ulang tahun Drasa, ia pun nekat melanggar aturan agar bisa bersenang-senang dengan Levi. Dari sinilah Levi dan Drasa mulai menjalin kontak melalui komunikasi tertulis dan teropong. Lantas di tengah situasi santai ini, Drasa melihat tanda-tanda pergerakan dari Holoman. Seketika itu, Drasa langsung melancarkan serangan agar Holoman tidak sampai keluar dari jurang. Usai berhasil menghentikan serangan Holoman, Drasa langsung mengobati luka di bagian tubuhnya yang timbul akibat efek ledakan bom ranjau. Drasa akhirnya memberitahu Levi bahwa ini adalah hari ulang tahun terbaiknya karena telah memberikan sensasi menyenangkan dan menegangkan. Keesokan harinya, Levi memperbaiki pagar keamanan jurang dan memasang bom ranjau yang baru. Lantas di tengah situasi ini, tiba-tiba ada sebuah drone kecil yang terbang dari bawah jurang. Namun, Levi dan Drasa tidak mengambil tindakan karena senjata otomatis tidak mendeteksi drone sebagai ancaman. Memasuki pertengahan bulan Februari, Drasa sedang berduka karena di waktu inilah ayahnya mengakhiri hidup. Demi bisa menghibur Drasa, Levi berniat menyeberangi jurang dan mengunjungi menara rekannya. Lantas dalam prosesnya, Levi memanfaatkan kabel untuk menciptakan fasilitas menyerupai wahana Flying Fox. Berkat bantuan Drasa, fasilitas penyeberangan jurang ini pun akhirnya bisa diciptakan. Tak lama kemudian, Levi berhasil menyeberangi jurang dan langsung disambut hangat oleh Drasa. Mereka pun tak takut pertemuannya akan dipergoki oleh otoritas misi. Alasannya, satelit menara berfungsi untuk menyamarkan visual lokasi jurang dan wilayah sekitarnya. Setelah itu, Levi mengobrol dengan Drasa sambil mengawasi jurang dari menara Drasa. Dengan mengamati pergantian musim sejak 6 bulan yang lalu, Levi meyakini lokasi jurang ada di belahan dunia utara. Levi lalu penasaran dengan asal-usul Holoman. Namun Drasa menyarankan Levi untuk berhenti bertanya-tanya karena menurut pengalaman ayah Drasa sebagai mantan agen KGB, kebenaran tidak selalu baik untuk diketahui. Nah, bicara soal ayah, ternyata Levi bisa jago menembak berkat pelatihan ayahnya yang suka berburu. Hebatnya, Levi bisa menembak mati targetnya dari jarak 3 km. Usai bermalam di menara Drasa, Levi akhirnya kembali ke menara asalnya. Lantas di tengah perjalanan, kabel pengerek Levi tiba-tiba putus akibat terkena efek ledakan bom ranjau yang disentuh oleh Holoman. Begitu melihat Levi jatuh ke jurang, Drasa langsung bergerak cepat untuk terjun dengan parasut dan bertekad menyelamatkan Levi. Sementara di dasar jurang, Levi yang sebelumnya jatuh pingsan kini terbangun dalam kondisi tergantung di atas pohon. Setelah membunuh monster jurang yang mengincarnya, Levi pun terjatuh ke sebuah area lengket. Tak disangka, area itu sebenarnya adalah mulut dari monster jurang yang lainnya. Saat Levi berada di ambang kematian, Drasa akhirnya datang dan berhasil membunuh monster tersebut. Setelah itu, Drasa memberitahu bahwa ia membawa alat pengerek otomatis sehingga ia dan Levi hanya perlu berjalan menuju tembok timur jurang dan menemukan kabel untuk kembali naik ke atas. Selang beberapa detik, Levi dan Drasa menghadapi serangan Holoman yang berkuda. Dengan penuh perjuangan, mereka akhirnya berhasil membunuh kedua Holoman tanpa mengalami luka serius. Saat memeriksa Holoman berkuda, Levi menemukan makhluk itu memakai seragam militer era Perang Kedua. Kini Levi bisa menyimpulkan Holoman tadi adalah prajurit berkuda yang telah lama menghilang di jurang.
Tak lama berselang, Drasa baru ingat kalau alat pengerek otomatisnya terjatuh ke sungai tempat ia mendarat. Dan sialnya lagi, sungai itu berjarak 500 meter dari lokasi Drasa sekarang. Mau tidak mau, Levi dan Drasa akhirnya bergerak menuju sungai terlebih dahulu agar mereka bisa menemukan alat pengerek Drasa. Lantas dalam perjalanannya mereka menemukan sebuah wilayah yang memiliki beberapa bangunan, seolah-olah lokasi itu pernah dihuni oleh manusia. Begitu mendengar suara Hollow Man, Levi dan Drasa langsung bersembunyi di dalam sebuah bangunan. Saat memeriksa tempat itu, mereka menemukan banyak jasad manusia. Levi akhirnya menyimpulkan mereka semua bunuh diri di lokasi karena di dekat jasad mereka terdapat zat sianida. Tak lama setelahnya, Levi dan Drasa menghadapi serangan monster laba-laba. Belum cukup sampai di situ, mereka juga harus melawan beberapa Hollow Man sekaligus. Di tengah kemelut ini, Drasa akhirnya berhasil melancarkan serangan bom yang menghabisi semua lawan di lokasi. Selagi Hollow Man lainnya belum muncul, Levi dan Drasa bergegas memasuki fasilitas di balik tembok jurang untuk bersembunyi. Usai memasang barikade di pintu masuk, Levi dan Drasa mulai memeriksa area itu hingga akhirnya mereka berhasil menyalakan listrik di lokasi. Demi mencari petunjuk, Levi memutar video yang direkam pada tahun 1946. Nah, dalam video ini ada seorang ilmuwan yang menceritakan tugasnya. Jadi usut punya usut, ilmuwan tadi adalah bagian dari komunitas rahasia yang dibentuk oleh para pemimpin belahan dunia barat dan timur. Ternyata komunitas ini mengembangkan rudal biokimia mematikan untuk menyaingi pembuatan bom atom. Adapun pengembangan rudal dilakukan di dasar jurang demi menjaga kerahasiaan proyek. Lalu 6 hari sebelum video direkam, terjadi gempa bumi berskala besar yang merusak rudal. Akibat bencana ini, zat biokimia rudal yang mengandung racun akhirnya menyebar ke seluruh lingkungan jurang. Racun ini lalu menyatu dengan hewan dan tumbuhan di jurang, sehingga manusia yang terpapar akan mulai bermutasi setelah 5 hari. Di akhir video, sang ilmuwan menunjukkan bahwa sebagian tubuhnya sudah bermutasi. Nah, mutasi inilah yang mengubah manusia menjadi Hollow Man. Selesai menyaksikan video, Levi menemukan komputer era tahun 2000-an dan langsung memeriksa datanya. Ternyata komputer itu dimiliki oleh Dark Lake, perusahaan swasta bidang riset genetik yang memberikan Levi misi untuk mengawasi jurang. Lebih jauh lagi, Dark Lake juga menggunakan drone untuk mengumpulkan sampel DNA hybrid pada Hollow Man. Rupanya, Dark Lake memanfaatkan sampel DNA ini untuk proyek pengembangan prajurit super. Nah, inilah sebabnya jurang sengaja tidak dibumi hanguskan karena Dark Lake masih berupaya mengumpulkan sampel DNA dari Hollow Man. Usai mengetahui kebenaran tadi, Levi dan Drasa bergegas menemukan jalan kembali demi menghindari mutasi. Kini mereka semakin mewaspadai Hollow Man karena makhluk itu ternyata cerdik dalam bertempur. Saat sudah keluar dari fasilitas tadi, Levi dan Drasa kembali menghadapi serangan Hollow Man berkuda. Di akhir kejadian ini, Levi harus kehilangan Drasa karena perempuan itu diseret Hollow Man ke tempat persembunyiannya. Selagi Levi masih berjuang mencarinya, Drasa akhirnya terbangun di tempat persembunyian Hollow Man yang menculiknya. Setelah membebaskan diri, Drasa bertarung melawan Hollow Man. Saat Drasa mulai kewalahan, Levi akhirnya datang di saat yang tepat dan berhasil menembak mati Hollow Man. Karena penasaran, Levi akhirnya memeriksa Hollow Man untuk mengetahui identitasnya. Ternyata Hollow Man itu adalah Bradford yang merupakan prajurit pertama di Menara Barat. Sambil melanjutkan perjalanan, Levi memberitahu Drasa bahwa mereka sedang berada di fasilitas penyimpanan rudal biokimia yang menjadi tempat asal-usul penyebaran racun. Tak lama kemudian, Levi dan Drasa menemukan banyak Hollow Man yang masih belum bisa bergerak dengan bebas karena mereka masih dalam fase bermutasi. Meski begitu, Hollow Man nyatanya masih bisa menyerang. Demi menetralisir ancaman, Drasa akhirnya melancarkan serangan bom yang berhasil memusnahkan banyak Hollow Man di lokasi.
Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya Levi menemukan mobil Jeep tua yang kebetulan memiliki alat derek yang kuat. Dengan kendaraan itu, Levi dan Drasa langsung meluncur ke tembok jurang timur. Sesampainya di tujuan, Levi langsung mengaitkan alat derek ke kabel yang mengarah ke menara Drasa. Begitu alat derek sudah dikaitkan, Drasa langsung tancap gas agar mobil bisa naik ke atas. Lantas di tengah perjalanan, Levi dan Drasa berhasil menyingkirkan setiap Hollow-Man yang mengejar mereka. Beberapa saat kemudian, Levi dan Drasa akhirnya berhasil naik ke menara timur. Mereka lalu berencana mengkarantina diri di menara masing-masing selama 5 hari ke depan untuk menguji apakah tubuh mereka akan bermutasi atau tidak. Sesampainya di menara barat, Levi langsung melakukan pemeriksaan radio sebagai bagian dari tugasnya. Dari situ, Levi akhirnya dihubungi oleh Bartolomeo yang ternyata menjadi petinggi Dark Lake. Setelah mengamati situasi, Bartolomeo bisa mengetahui aksi Levi dan Drasa selama berada di jurang. Bartolomeo lalu menegaskan Dark Lake mengembangkan proyek prajurit super agar kekuatan militer Amerika Serikat tak bisa dikalahkan oleh negara lain. Demi menjaga kerahasiaan proyek ini, Bartolomeo lalu memerintahkan Levi untuk segera menghabisi Drasa. Levi lalu menerima perintah ini sebelum ia mengakhiri komunikasinya dengan Bartolomeo. Namun, dengan kamera tersembunyi Dark Lake di menara, Bartolomeo bisa mengetahui kalau Levi telah membohonginya. Jadi, sebagai hukuman, Bartolomeo akan mengeksekusi Levi dan Drasa sekaligus. Keesokan harinya, Levi dan Drasa memulai persiapan untuk menghancurkan satelit agar rahasia keberadaan jurang bisa terbongkar. Ternyata mereka melakukan aksi ini agar kelak ada negara yang mau menghancurkan jurang setelah mengetahui ancaman yang ada di sana. Tak lama berselang, helikopter Dark Lake yang ditumpangi oleh Bartolomeo dan prajuritnya akhirnya tiba di lokasi jurang. Mengetahui Bartolomeo akan membunuh mereka berdua, Levi dan Drasa langsung melarikan diri dari menara masing-masing. Demi mempercepat eksekusi, Bartolomeo lalu menggunakan drone untuk memburu Levi dan Drasa. Di tengah pelarian mereka, Levi dan Drasa berhasil menghancurkan seluruh satelit incaran mereka. Kejadian ini pun berlangsung saat Bartolomeo sedang memeriksa menara Levi. Dengan terbongkarnya rahasia keberadaan jurang, maka protokol bernama Stray Dog akan dilaksanakan dalam 2 menit. Bartolomeo akhirnya kembali ke helikopternya dan memerintahkan pilot agar menjauhi lokasi jurang secepat mungkin. Karena sebenarnya protokol Stray Dog mengaktifkan sebuah bom nuklir di dasar jurang. Lantas begitu bom meledak, jurang dan wilayah sekitarnya langsung luluh lantah. Di tengah situasi ini, helikopter Bartolomeo menabrak jurang dan hancur akibat terhempas oleh efek ledakan. Sementara Levi nekat jatuh ke air terjun demi menghindari efek ledakan. Di sisi lain, Drasa berhasil selamat tanpa mengalami luka. Setelah itu, Drasa bersembunyi di sebuah gua selama 5 hari untuk mengetahui apakah ia akan bermutasi. Karena tubuhnya terbukti sehat, Drasa akhirnya berani untuk pergi ke dunia luar. Beberapa waktu kemudian, Drasa berada di sebuah lokasi di Prancis yang disepakati sebagai tempat pertemuannya dengan Levi. Namun, karena Levi tak kunjung datang, Drasa akhirnya membaca surat terakhir dari Levi. Ternyata dalam surat itu, Levi menuliskan puisi yang menggambarkan bahwa ia bisa bertahan hidup berkat Drasa.
Setelahnya, Drasa beralih profesi menjadi pelayan restoran dan menganggap Levi sudah tewas. Lantas di tengah kesibukannya, Drasa terkejut melihat Levi datang ke restorannya dalam kondisi sehat. Dan film pun akhirnya selesai. Jadi itu dia guys keseluruhan alur cerita film The George yang dirilis pada tahun 2025. Terima kasih banyak sudah menonton alur cerita kali ini dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye guys!